saya Siti Nuranisa dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan satu materi yaitu sejarah perdata. Nah, halo semuanya, balik lagi di channel aku. Kali ini aku mau bahas topik yang mungkin kedengarannya berat, tapi sebenarnya seru banget kalau kita telusuri dari akarnya. Seperti sejarahnya lahir hukum perdata, khususnya kenapa hukum perdata yang berlaku di Indonesia itu sebenarnya bukan asli buatan bangsa kita sendiri, tapi warisan dari sistem hukum Eropa kontinental yang dibawa Belanda. Nah, di video ini kita bakal kupas 3 hal. Yang pertama, gimana hukum perdata itu lahir di Belanda. Kedua, gimana ceritanya sampai masuk dan berlaku di Indonesia. Dan ketiga, gimana perkembangannya sampai hari ini. Nah, sebelum masuk ke sejarahnya, kita samain dulu pemahaman dasarnya. Hukum perdata atau free varage itu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat soal perjanjian jual beli, warisan, sampai perkawinan. Nah, KUHP atau BW yang kita pakai sekarang itu bukan produk asli Indonesia, tapi warisan hukum Eropa kontinental yang dibawa Belanda lewat asas konkordansi, prinsip yang menyamakan hukum negeri jajahan dengan negeri induknya. Nah, sejarah ini nggak lepas dari dua hal besar, yaitu hukum Romawi dan Kode Napoleon. Yuk kita bahas satu-satu. Oke, masuk ke bagian pertama. Gimana sih hukum perdata ini lahir di Belanda? Jadi gini, peristiwa dan hubungan hukum itu sebenarnya nggak terbatas pada satu daerah atau negara aja. Ada pepatah Latin yang terkenal, ibi societas, ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ini yang disampaikan Cicero, dan sampai sekarang diyakini kebenarannya. Gak ada satupun masyarakat pun, sesederhana apapun, yang gak punya sistem tata tertib sendiri. Nah, awalnya hukum di banyak masyarakat itu berlaku berdasarkan prinsip personalitas, artinya hukum itu melekat ke orangnya, ke sukunya, ke agamanya. Orang di luar kelompok itu bahkan bisa dianggap objek hukum, bukan subjek. Makanya nggak punya hak keperdataan. Tapi seiring waktu muncul prinsip teritorialitas, di mana hukum itu berlaku berdasarkan wilayah. Jadi siapa yang tinggal di satu wilayah tunduk pada hukum yang sama, gak peduli dari mana asalnya. Nah, sejarah hukum perdata di Belanda sendiri itu gak bisa dilepaskan dari pengaruh hukum Romawi yang dikenal sebagai Corpus Juris Civilis, disusun pada masa Kaisar Justinianus lewat gerakan yang disebut Recip in Complex. Hukum Romawi ini dipelajari ulang di universitas-universitas Eropa pada abad pertengahan, termasuk di Belanda, lalu bercampur dengan hukum kebiasaan setempat. Hasilnya, pencampuran ini melahirkan apa yang disebut Rooms-Holland-Recht alias hukum Romawi Belanda. Tapi sebelum ada kodifikasi resmi, hukum perdata di Belanda itu masih nggak seragam. Jadi tiap provinsi atau gues itu punya hukum kebiasaannya sendiri-sendiri. Nah, ini membuat ketidakpastian hukum dan akhirnya muncul gagasan untuk menyatukan hukum dalam bentuk kodifikasi tertulis. Nah, titik baliknya terjadi ketika Prancis di bawah Napoleon menaklukkan Belanda di awal abad ke-19. Prancis sendiri di tahun 1804 udah lebih dulu menyusun kode sivil des Prancis yang lebih dikenal sebagai Kode Napoleon. Kodifikasi hukum perdata modern pertama yang memadukan hukum Romawi, hukum kanonik gereja, dan hukum kebiasaan Prancis. Nah, waktu Belanda berada di bawah kekuasaan Prancis, tahun 1806 sampai 1813, Kode Napoleon ini ikut diberlakukan di Belanda. Setelah Belanda merdeka dari Prancis tahun 1813, pemerintahan Belanda tetap merasa perlu punya kodifikasi hukum perdata sendiri sebagai simbol kedaulatan hukum nasional, meskipun strukturnya banyak mengambil dari Kode Napoleon. Nah, akhirnya pada 5 Juli 1830 disahkanlah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda yang dikenal sebagai Burgerlijk Wetboek.
Tapi karena di tahun yang sama terjadi pemberontakan Belgia yang memisahkan diri, pemberlakuannya itu ditunda dan baru resmi efektif berlaku pada 1 Oktober 1838. Makanya kodifikasi ini sering disebut Burgerlijk Wetboek. Nah, 1838. Kitab ini disusun mengikuti pola kode Napoleon, terbagi menjadi 4 buku. Yang pertama itu buku tentang orang, yang kedua itu tentang kebendaan, yang ketiga tentang perikatan, dan keempat tentang pembuktian dan kedaluarsa. Nah, struktur inilah yang nantinya jadi cikal bakal sistematika KUHP Perdata yang berlaku di Indonesia. Nah, sekarang gimana ceritanya Burgerlijk Wetboek ini bisa nyampe dan berlaku di Indonesia? Nah, jawabannya ada di satu prinsip yang tadi udah aku singgung, yaitu asas konkordansi. Ini adalah prinsip yang menyamakan hukum di negeri jajahan dengan hukum negeri induknya. Jadi, karena Indonesia waktu itu Hindia Belanda merupakan jajahan Belanda, maka Burgerlijk Wetboek yang berlaku di Belanda ini juga diberlakukan di Hindia Belanda, tepatnya mulai tahun 1848. Setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, apakah hukum ini langsung dihapus? Ternyata enggak. Berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945, semua peraturan yang ada tetap berlaku selama belum diganti dengan yang baru. Makanya BW, peninggalan kolonial ini tetap dipertahankan dan kita kenal sekarang sebagai KUHP yang strukturnya masih ingat ya, masih mengikuti pola kode Napoleon, buku orang, kebendaan, perikatan, dan pembuktian kadaluarsa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian perkembangannya. Ini bisa kita lihat dari dua sisi perkembangan di Belanda sebagai negara asal kodifikasi dan perkembangan di Indonesia sebagai negara yang mewarisi lalu membangun sistem hukumnya sendiri. Nah, dari Belanda dulu. Nah, BW 1838 itu kan sifatnya individualitas, liberal, mengikuti corak kode Napoleon. Tapi seiring waktu ini dirasa udah nggak sesuai lagi sama perkembangan zaman dan nilai-nilai sosial modern. Makanya sejak pertengahan abad ke-20, Belanda melakukan pembaruan besar-besaran lewat penyusunan New Burgerlijk Wetboek atau NBW yang diberlakukan bertahap sejak tahun 1970-an sampai 1992. Nah, kodifikasi baru ini lebih menekankan pada keadilan sosial, perlindungan konsumen, dan penyesuaian dengan hukum Uni Eropa serta hukum internasional. Nah, sedangkan kalau di Indonesia, arah perkembangannya agak beda. Yang terjadi di sini adalah upaya unifikasi hukum, yaitu menyatukan hukum yang tadinya berlaku pluralitis, beda-beda buat tiap golongan penduduk, menjadi hukum nasional yang berlaku untuk semua negara. Nah, upaya ini dilakukan pembentukan peraturan baru di berbagai bidang keperdataan, misalnya soal perkawinan, pertanahan, atau agraria, serta hak kekayaan intelektual, sampai perlindungan konsumen. Nah, selain unifikasi, ada juga kodifikasi baru di bidang-bidang tertentu. Contohnya, Undang-Undang Nomor 40 2007 tentang perseroan terbatas. Ada juga UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi yang ngatur hubungan keperdataan modern kayak transaksi elektronik. Dan sampai sekarang, wacana membuat menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional yang benar-benar baru buat menggantikan KUHP warisan kolonial. Nah, itu masih terus bergulir di kalangan akademisi dan pembentuk undang-undang. Tujuannya supaya hukum perdata Indonesia enggak lagi bersandar pada produk hukum kolonial, tapi mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, termasuk merespon perkembangan teknologi dan ekonomi digital.
Jadi, kalau kita rangkum semuanya, hukum perdata yang berlaku di Indonesia itu adalah warisan sistem hukum Eropa kontinental yang berasal dari hukum Romawi yang berkembang menjadi Rooms-Hollandrecht, lalu dikodifikasi jadi BW di Belanda lewat asas konkordasi. BW ini diberlakukan di Hindia Belanda dan jadi dasar hukum perdata di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, KUHP ini tetap berlaku berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi seiring perkembangannya masyarakat, pemerintah terus melakukan pembaruan lewat berbagai undang-undang nasional di bidang keperdataan. Nah, mulai dari perkawinan, perseroan terbatas, jaminan fidusia, perlindungan konsumen, sampai transaksi elektronik. Nah, dengan begitu, kita bisa lihat bahwa hukum itu harus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, meskipun KUHP masih menjadi dasar hukum sampai sekarang. Nah, di Indonesia terus mengarah pada pembentukan hukum perdata nasional yang lebih modern, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kebutuhan masyarakat kita. Nah, itu dia perjalanan panjang lahirnya hukum perdata dari Romawi kuno lewat Belanda sampai ke Indonesia hari ini. Semoga video ini bisa bantu kalian yang lagi belajar hukum perdata internasional atau sejarah hukum ya. Nah, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya. Makasih udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.